Nah, yaitu apa yang menghalanginya? Redaksi atau alur katanya. Kalau ini kita pindahkan ke hutan, di redaksi yang ini clear, hakiki. Tapi kalau ini ditaruh di redaksi yang seperti ini, maka runtuhlah mana hakiki, karena kita tidak mungkin mengatakan singa sebenarnya. Makna hakikat singa berbulu, kaki 4, berkuar-kuar, berceramah di atas podium. Karena redaksinya demikian. Jadi gugur, runtuh, sehingga kita harus ke majazi. Paham? Jadi dalam lafaz bahasa Arab itu ada hakiki, ada majazi. Nah, kita menggunakan yang ini setiap sifat Allah. Enggak ke majazi. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang meruntuhkan makna hakiki, karena redaksinya tidak pernah menjadi penghalang. Mau kita coba? Misalnya, tangan Allah. Ini sifat. Ya, ini sifat. Yadullah. Yadullah, tangan Allah. Tangan Allah ini disebutkan dalam ayat dalam beberapa tempat. Di antaranya adalah, nanti kita akan baca, waqalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya, ya, mereka ingin mencela Allah. Tapi bagaimana orang Yahudi ketika dia mencela, dia menetapkan Allah punya tangan. Dan maghlulah, dan disebutkan sifat tangan itu terbelenggu untuk menghinakan dan celah. Orang Yahudi berani sekali, ya begitu Yahudi. Nabi aja mau dibunuh, pembunuh para nabi, setiap nabi diutus, yaqtuluna anbiya Allah bighairi haq. Mereka membunuh nabi-nabi Allah dengan tanpa hak. Allah hanya saja dicela, apalagi nabinya. Pada ayat ini Yahudi menetapkan yadullah. Allah membalas, bal yadahu mabsuutatan. Allah membalas pernyataan Yahudi itu dengan mengatakan, justru tangan Allah, kedua tangannya terbentang luas. Jadi kalimat-kalimat ayat yang mengucapkan tangan ini akhirnya, ya, kita bisa gunakan yang ini. Kita masukkan misalkan yadullah, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada makna atau lafaz bahasa Arab, ada hakiki dan majazi. Kalau kita artikan dia tangan, ya, tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti makna hakiki. Tapi kalau kita artikan dia dengan bukan tangan, tapi kekuatan, berarti kiasan, majazi. Tuh, begitu ya. Maksud kami adalah ketika tangan Allah Subhanahu wa ta'ala kita artikan kekuatan, bukan yang sebenarnya, bukan makna asalnya. Makna asalnya di dalam bahasa Arab itu ya tangan ini. Kita butuh dalil, kita butuh alasan yang mengapa harus ke kias. Harus ke kias. Kalau kita tidak punya alasan, fatal. Fatal. Di antara fatal yang terjadi adalah berarti Allah selalu berbicara dengan kiasan. Berarti kata dalam ayat Quran yadullah itu tidak sebenarnya, dan tidaklah menggunakan banyak kiasan kecuali apa? Ada yang disembunyikan, ada yang tidak ingin diterang-terangkan.
Dan Allah nggak mungkin seperti itu. Allah akan terangkan ayatnya apa? Al-Quran apa? Apa? Inna anzalnahu Qur'anan mubina. Ayat Quran itu bayyin, jelas. Yang kedua, fatal yang kedua adalah kalau kita menetapkan ya kekuatan dengan makna kiasan, coba kita ulang lagi. Mengapa kita tidak bisa mengatakan di sini, aku melihat singa di atas podium, singa yang sebenarnya? Karena kita dalam database sudah meliputi singa. Kita tahu singa gimana, ada taringnya, ada gininya. Nggak mungkin di atas podium, yang ada nerekam yang ada di depan podium. Itulah mengapa kita artikan singa ini bukan singa yang sebenarnya. Nah, begitulah kengeriannya kias di sifat Allah. Ketika dia bilang ini nggak mungkin tangan Allah sebenarnya, ini artinya kekuatan, berarti dia sudah menyatakan atas dirinya dia meliputi Allah sebelum itu. Dia tahu persis Allah, sehingga dia menyatakan nggak paslah kalau Allah di situ, nggak paslah disebut tangan sebenarnya. Berarti dia menyatakan bahwa dirinya telah melihat langsung tangan Allah itu, tahu persis tangan Allah tersebut, sehingga dia tidak akan terima diartikan tangan. Paham nggak? Karena dia sudah tahu tangan yang sebenarnya, maka dia tidak akan mengatakan apa? Yang sebenarnya. Dia butuh kias. Jadi orang yang melakukan kiasan itu, ya, seperti singa tadi, dia harus sudah tahu singa yang sebenarnya, sehingga dia bisa mengatakan ini kiasan. Jadi orang yang melakukan kiasan di sifat Allah bukan hakikat, berarti dia sudah mengklaim atas dirinya bahwa dia mengetahui sebenarnya tangan Allah. Maka dia bilang nggak pantas diartikan tangan, tapi kekuatan. Ini fatal. Oleh karena kita ambil jalur hakikat, makna hakiki, bahwa itu tangan artinya yaitu tangan yang maklum maknanya secara hakiki dalam bahasa Arab. Bagaimana bentuknya, bagaimana rupa, bagaimana sifat wujudnya, wallahu a'lam. Nggak mungkin. Maka kita tetapkan yadun artinya tangan Allah sesuai kemuliaannya. Karena kita antar makhluk saja punya tangan. Ayam tangannya yang mana? Kucing tangannya yang mana? Apakah sama tangan kucing tangan ayam? Apalagi dengan tangan manusia? Jadi kata tangan bisa ditetapkan, dan itu cara hakikat. Karena memang lafadz hakiki ada lafadz yang dipakai pertama kali. Kalau seandainya lafadz hakiki terhalangi dengan redaksinya, baru beralih ke kiasan. Begitu. Dan ternyata dengan hakiki tuntas. Yadun maknanya tangan. Sesuai kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan baca lagi, itu lebih mukul lagi. Intinya adalah wajib menetapkan sifat sesuai hakikatnya. Alasannya tadi satu, ya. Mengapa? Karena Allah menyebutkan untuk dirinya sendiri. Makanya kalimatnya yadullah, tangannya Allah. Ada kalimat Allah setelahnya. Yad lillah, tangan milik Allah.
Kalau Allah menyebut dalam ayatnya Allah punya tangan, masa kita sebagai manusia bilang enggak, menolak? Allah menyebut dirinya dia punya tangan, yadullah, bahkan dinisbatkan kepada Allah. Ingat, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah pasti mulia. Baitullah, Ka'bah. Apalagi? Hah? Rasulullah. Sekarang yadullahi. Yadullahi fawqa aydihim dalam ayat. Tangan Allah, dan itu firman yang menyampaikan itu Allah. Karena Allah menyebut untuk dirinya sendiri makna tangan hakiki atau tangan hakiki. Sesuai kemuliaannya, bukan sesuai manusia atau bentuk manusia. Sesuai kemuliaan Allah, yang pantas untuk Allah. Kita nggak tahu bagaimana. Yang jelas itu. Yang kedua, menetapkan ayat Quran. Cuma hakikatlah, secara hakikat. Cara inilah kita dibilang menetapkan ayat Quran. Jadi ayat yang Allah turun tuh nggak perlu direvisi lagi. Nggak perlu selewengkan wala diotak-atik. Dia sebagaimana berasal, dia sebagaimana turunnya. Menetapkan ayat Quran sebagaimana turunnya. Turun. Selesai. Mungkin dua ini mulia sudah. Mengapa kita kepada sesuai hakikatnya? Loh Ustaz, berarti menetapkan Allah punya bentuk dan lain-lain. Maaf muslimin, itu bukan lazim, bukan melazimkan. Karena berbicara tentang sifat Allah, itu berbicara tentang zatnya Allah. Sebagaimana kita nggak pernah tahu zatnya Allah, kita nggak pernah tahu sifat Allah yang sebenarnya gimana. Tapi kalau maknanya daripada lafaz yadun, wajhun, kita tahu karena dia bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya dua makna, makna hakiki atau makna majazi. Nggak ada yang ketiga. Makna hakiki yang pertama, bila tidak mungkin baru makna majazi. Paham? Jadi ini adalah makna hakiki, adalah makna yang dipahami ketika kita dengar, yang digunakan oleh orang Arab. Jadi kita hanya sebatas menetapkan itu, menetapkan maknanya hakiki. Dan bentuknya bagaimana? Apakah berwujud berjasad? Wallahu ta'ala bishawab, karena itu adalah zat. Jadi jangan sampai kita terbentur kelaziman tersebut lalu kita bingung akhirnya. Kemudian kita baca daripada kitabnya. Iya, insyaallah. Ini lompat. Ya. Beliau Al-Imam Al-Humaydi mengatakan wa ma nataqa bil Qur'an wal hadis. Apa yang terfirman tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, contoh wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah mengatakan ya, yang terbelenggu adalah tangan mereka.
Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Yang sebenarnya tangan Allah itu terbentang luas, Allah memberi rezeki sesuai oleh kehendaki. Penjelasannya, kita itu memahami sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an dan sunnah hadis yang sahihah dari Rasulullah SAW. Contoh, waqalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Hadil ayat fiha isbatul yadillah. Ini ayat menetapkan tangan untuk Allah. Di mana asbatallahu sifata wa nafal aiba. Allah telah menetapkan untuk Allah sifat dan Allah telah menghapuskan aib. Dalam ayat ini Allah mengatakan bal yadahu. Bahkan tangan Allah yang ngucapin itu siapa? Allah. Bahkan kedua tangannya Allahu. Berarti Allah menetapkan satu sifatnya, tangan. Mabsutotan, terbentang. Ini menghapus aib, karena aib tadi disebut oleh Yahudi terbelenggu. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan ya bahwa Allah menetapkan sifat dan Allah menafikan aib. Walladzina yunkiruna sifatal yad. Maka aneh orang yang mengingkari Allah punya tangan. Aswa hal Yahudi. Karena orang Yahudi saja menetapkan Allah punya tangan. Maka Yahudi mengatakan yadullahi maghlullah, tangannya Allah dinisbatkan. Berarti ketika ada orang yang tidak menetapkan Allah punya tangan, berarti dia sedang apa? Kalah dengan keyakinannya Yahudi. Li'anna al-yahud asbata sifata wa asbatul aib. Karena Yahudi menetapkan sifat dan menetapkan aib. Tapi bedanya, tapi masalahnya Yahudi itu menetapkan sifat juga maghlulah, mengatakan tangan Allah terbelenggu, mengejek Allah. Itu salahnya Yahudi. Itulah Yahudi. Dia punya ilmu, dia tidak amalkan. Dia punya ilmu Allah punya tangan, tapi dia lecehkan. Maghlulah. Wa haula'i nafu sifata kama nafal aib. Tapi ternyata ada orang-orang yang justru menghilangkan yadullah, nggak terima tangan Allah. Jadi yadu ditaatikan kekuatan. Karena kalau yadu ditaatikan kekuatan, itu berarti kita tidak menetapkan Allah punya jasad. Kalau punya jasad itu seperti makhluk kata dia. Sulit kita bayangkan. Kita sampaikan, kalau artinya tangan itu adalah kekuatan, bagaimana bunyinya ayat apa? Khalaqtu biyadai. Aku ciptakan Adam dengan kedua tangan. Kalau artinya kekuatan dengan dua kekuatanku. Kenapa nggak cuma satu aja? Kenapa harus dua kekuatan? Terus yang kedua, kalau dengan kekuatan semua kita diciptakan oleh Allah dengan dua kekuatan. Dengan kekuatan Allah. Berarti nggak ada beda Adam sama kita. Padahal jelas-jelas ada beda. Adam itu mulia karena diciptakan oleh tangan Allah langsung. Dan bahannya dari tanah liat. Kalau kita dari air, cairan. Jelas beda. Jadi arti yadu itu nggak bisa dipatahkan dengan kekuatan. Dia artinya adalah memang tangan. Itulah makna hakikat. Dan itu kewajiban kita menetapkannya. Wa yadullahi haqiqatan taliku bijalalihi, tinggal supaya kita tidak melenceng kemana-mana. Kita katakan tangan Allah itu sesuai hakikatnya berdasarkan yang sesuai dengan kemuliaannya. Kalimat berdasarkan sesuai kemuliaannya berarti tidak mungkin sama dengan makhluk manapun, sampai pun malaikat. Begitu. Lalu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Hadis sahih itu Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, anfik unfik. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, anfik unfik. Kamu berinfaklah wahai anak Adam, aku beri kalian rizki. Waqal,
Lalu dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, yadullahi mil'a, tangan Allah itu terbentang, la taghiduha nafaqatus sahha, tidak akan mungkin ya apa tertutup hanya dengan nafkah orang yang sangat dermawan di malam dan siang hari. Jadi kalau orang tuh sedekah malam siang nggak pernah berhenti, apa kata Rasulullah SAW, tangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah tertutup. Orang itu minta dan diberikan nafkah oleh Allah malam dan siang, nggak pernah berhenti. Tangan Allah tidak akan pernah tertutup. Allah mampu ya memberikan nafkah kepadanya, memberikan pemberian rezeki kepadanya. Memang begitu kita ya hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampaikan kita ini hidup dengan nikmat Allah Subhanahu siang dan malam sampai hari ini, sampai nanti generasi berikutnya. Karena Allah tidak pernah, kalau tertutup tangan Allah, berarti Allah tidak memberikan lagi nikmat, selesai sudah. Tapi tidak, masih ada kehidupan, berarti masih terbentang. Nah, kalimatnya yadullah, kata Rasulullah, yadullah, tangannya dinisbatkan kepada Allah. Yadun, tangan, Allah, tangan Allah. Dulu azan ya? Waduh. Ya, azan dulu. Ya salam, ya salam. Azan dulu. Hampir. Baik. Lalu bagaimana dengan surah Az-Zumar ayat 67? Was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit tersebut dilipat menggunakan kanannya. Hadil ayat fi isbatul yadi lillah. Ayat ini menetapkan adanya tangan milik Allah. Bahkan Allah menyebutkan kanan. Kalau kana majazan, kalau maknanya dipaksa harus kias, bahwa arti biyaminihi dengan kanannya adalah kekuatan dan kenikmatan, lam yusta'mal minhu lafdu yamin. Nggak perlu Allah menggunakan lafaz yamin. Kalau seandainya makna ya yadun adalah kekuatan, kemampuan, kenikmatan, maka cukup ayatnya berbunyi was-samawati matwiyatun biyadih, dengan kenikmatannya, dengan kemampuannya, tak perlu dirinci detail-detail, ada kanannya gitu. Tapi tidak, ayatnya mengatakan ada kanan. Itu loh. Ayat-ayat ini nggak mungkin kita nafikan. Oleh karena itu, kita menetapkan bukan berarti kita menyerupakan. Itu berbeda. Karena kita selalu mengatakan, tatkala menetapkan Allah punya tangan sesuai kemuliaannya. Itulah pamungkas. Gak mungkin kita menyamakan dengan makhluk. Tapi dengan itulah ayat ini terpakai. Tetapkan hakikatnya. Lalu sesuai kemuliaannya. Azan dulu, nanti habis itu kita tutup dengan kesimpulan sebentar.
Baik, maka landasan daripada sikap kita mengapa ya kita menetapkan makna hakikat untuk sifat Allah itu adalah surah Asy-Syura ayat 11. Surah Asy-Syura ayat 11. Bunyinya seperti ini. Laisa kamis lihi syai'un wa huwas sami al-basir. Surah Quran Asy-Syura 11. Perhatikan, di sini ada dua susunan. Laisa kamitslihi syai' 1. Yang keduanya kami pisah. Wa huwas samiul basir. Ini kedua. Susunan pertama apa? Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua apa? Huwas samiul basir. Ini kedua. Dan ini adalah landasan sikap kita. Karena Allah mengatakan ini
ayat yang menerangkan bagaimana hendaknya kita mensikapi sifat Allah dalam Quran. Pertama, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Berarti apa? Menafikan penyerupaan. Bahasa indahnya apa? Berikan, biarkan, sesuai, kemuliaannya. Biarkan sesuai kemuliaannya. Karena tidak akan sama suatu apapun. Paham? Itu yang pertama. Berarti kita dapat satu, yaitu tidak menyerupakan. Yang kedua, wa huwas samiul basir, menetapkan maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar, makhluknya mendengar juga. Melihat, makhluknya melihat juga. Karena kalau orang yang mendengar, ya sami, wah yang mendengar. Kalau orang melihat, ya basir. Tapi bukan maha mendengar, bukan maha melihat. Kalau di sini artinya maha mendengar, maha melihat. Karena awalnya sudah dirapikan atau ditetapkan bahwa tatkala Allah mendengar, Allah melihat, biarkan sesuai kemuliaannya, tidak serupa. Berarti kita tulis ya, bagian kedua ini apa? Menetapkan Allah maha mendengar dan melihat. Jadi dua ini beriringan. Apakah ini kiasan? Apakah ini kiasan? Kita tetapkan Allah dengan makna hakiki sebagai maha. Kalau maha itu berarti gak sama dengan yang bukan maha. Walaupun sama-sama bisa mendengar, bisa melihat, tapi bedanya di maha. Kita tetapkan. Namun kita perlu nafikan keserupaan, kemiripan dengan lainnya, dengan bahasa sesuai kemuliaan Allah. Jadi simpelnya apa kalimat ayat ini? Allah maha melihat sesuai kemuliaan, Allah maha mendengar sesuai dengan kemuliaan, tidak serupa dengan siapapun. Selesai. Sama, lakukan pada ayat ini. Tangan Allah memiliki tangan, ya, sesuai kemuliaannya. Apalagi? Begitu kan? Ini adalah landasan. Jadi ada yang ditetapkan, tapi laisa kamitslihi, sesuai kemuliaannya. Begitu. Ma'as muslimin rahimahullah. Makanya Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Imam Malik rahimahullah mengatakan dengan itu, ya, al-istiwa, perkara yang maklum, ya. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa itu adalah istiwa, meninggi, maklum. Apa maklum? Maklum diketahui makna hakikinya. Makna hakiki secara bahasa Arab. Maklum, diketahui karena dia orang Arab. Wal kaifu majhul. Wal kaifu
Dan bagaimana wujudnya sebenarnya majhul. Majhul, tidak diketahui. Sama seperti ini. As-Sami Al-Basir maklum, diketahui maknanya. Anaki. Tapi laisa kan bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya sesuai kemuliaannya karena majhul, enggak diketahui. Kita hanya mengikuti pendahulu daripada Imam Malik yang berlandaskan ayat ini. Jadi kita menetapkan isbat, wajib menetapkan sifat apa? Sesuai makna hakikinya. Ya, tapi wujud hakikinya wallahu a'lam. Makna hakikinya karena bahasa Arab maklum. Al-kaif itu wujud hakiki. Wujud hakiki. Maka majhul. Sekali lagi, makna hakikinya maklum. Wujud hakikinya majhul, nggak tahu. Seperti itu. Berdasarkan ini, makna hakikinya maklum. Wujud hakikinya nggak tahu, yang jelas nggak ada yang salah, yang jelas nggak ada yang serupa. Majhul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu ringkasnya yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, yang jelas jangan sampai berlarut, nanti ada perdebatan. Ya demikian, jika ada pertanyaan kami persilakan. Paham ya? Ya silakan. Assalamualaikum. Menetapkan makna hakiki, ya. Tidak boleh, karena ayatnya laisa kamitslihi syai'. Tidak akan mungkin serupa, berarti tidak akan mungkin ketemu wujudnya. Tidak akan mungkin. Ya. Makanya ya apa namanya? Isbat sifat isbat wujud bentuk, wujud bentuk itu seperti kita seakan-akan menetapkan tahu zat Allah, itu nggak mungkin kan. Sebagaimana kita nggak mungkin lihat zat Allah di dunia ini, kita nggak akan mungkin bisa menerka wujudnya, sifat yang sebenarnya, bentuk sifat atau wujud sifat yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Yang ada nanti malah kita akan pening. Maka nasihat Imam Al-Khattabi, dengarkan. Fa inna madhhab as-salaf. Nanti lihat Imam Al-Khattabi itu kapan meninggalnya. Fa inna madhhab as-salafi itsbatuha, menetapkan makna hakikinya, wa ijra'uha, dan membiarkannya, nggak usah lagi dibingung-bingungkan, ala dhawahiriha, atas konteks atau zahir teksnya, dahir lafadznya dalam ayat Quran. Udah biarkan aja, karena kita nggak akan dibebani dengan sesuatu yang di luar akal kita. Takalluf itu atau taklif, pembebanan syariat itu yang berakal, yang bisa diakali. Makanya nunggu berakal dulu baru bisa mukallaf, dibebani syariat. Di luar akal kita tidak terbebani oleh syariat tersebut atau tidak terbebani oleh masalah itu. Wa nafyul kaifiyah. Lalu obat terakhirnya, tinggalkan, hilangkan, tiadakan bagaimana. Wa tasbih, lalu melakukan pendekatan mungkin ya seperti ini, mungkin hilangkan. Itu nasihat Imam Al-Khattabi. Udah, kita orang paling bahagia, nggak pening. Sampai kita masuk ke kias,
ikut jalur kias, kita akan diobrak-abrik situ, makin pening, kita nggak punya, dan semuanya tanpa dalil. Allah ta'ala bisawab. Yang jelas-jelas bela. Karena kita nggak mau spekulasi di akhirat. Ya, aman-aman aja. Demikian, apalagi ini zatnya Allah lagi. Hati-hati, pengajar. Ya, satu lagi. Ya. Betul. Betul. Karena betul. Yang dengan Majasiyah itu kan dia mencoba mencari mencari logika tadi kan. Karena kan turun, berarti awal turun ketika malam. Nah, malam itu malam di mana? Di Riyadh kita siang, kita tadi malam, di Riyadh malam. Jadi kita orang yang fakir dengan itu itu ya kan kita bilang jangan mencari kaifiahnya, bukan bisik sendiri. Tapi mereka dibahas ke majelis mereka. Dan itu berdebat salafi kita ya, wahabi ini debatnya itu. Jadi sawah. Bahkan apa yang tadi katakan ayat tadi bulu menepan kan, hanya wajah Allah yang ada wajah yang nggak ada wajahnya. Jadi itu jadi apa yang kayak ambivat gitu ya. Nah, itu jadi kan dengan iya. Jadi katanya yang salah satunya pendekarnya itu mereka. Iya. Nah, kalau saya sering menghibur diri dengan ini, Pak. Perkataan daripada apa tadi? Yang tadi baru saja kita baca. Apa nih yang ntar ya? Sebentar aja. Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi pernah mengatakan seperti ini. Al-Kalbi dari golongan imam yang Mu'tazilah mengatakan arti istiwa itu istiqror, bertempat. Istiqror itu menempat, bertempat atau menetap. Ya. Kata Imam Az-Zahabi, la yu'jibuni qawlahu istaqarra. Tidak membuatku tertarik untuk mendengarkan alasan-alasan mereka, baik dia menafsirkan dengan istaqarra, istaula, menguasai, menetap, dan seterusnya. Kayak tadi, angry bird. Terus apa lagi itu? La yu'jibuni, nggak membuatku tertarik, ingin menoleh, memperhatikan, mendengarkan. Bal aku hanya akan mengatakan kama qala Imam Malik. Perkataan Imam Malik. Istiwa maklum. Sifat ayat itu maklum maknanya. Maklum maknanya, makna hakikinya maklum. Wal kaifu, wujud sifat tersebut secara hakiki majhul, nggak diketahui. Selesai. Itu kita harus banyak qanaah. Ini bukan doktrin ya. Kami hanya menukil Imam Malik karena yang ada sampai apa lagi yang kemudian mereka ingin cari kalau Imam Malik sudah seperti itu. Maksudnya kita tidak kemudian bagaimana imam lainnya. Imam lainnya tentunya mereka tidak akan jauh dari Imam Malik rahimahullah. Dan kita tahu Imam Malik di Madinah. Dan Imam Malik punya cerita khusus dalam masalah ini. Intinya adalah ya bukan Imam Maliknya, tapi serasinya pendapat Imam Malik dengan ayat Quran. Laisa kamitslihi syai', yaitu meniadakan wujud sebenarnya. Majhul. Enggak tahu. Lalu menetapkan apa? Wa huwas sami'ul basir. Ada yang ditetapkan, harus ada, karena ayatnya menetapkan. Apa yang ditetapkan? As-sami'ul basir, yaitu makna hakiki atau makna daripada sifat atau sifat ya ayat-ayat sifat secara zahirnya. Wallahu ta'ala bishawab. Karena kita nggak ngotak-ngatik sami basir kan?
Kita biarkan aja. Ya begitulah sikap kita sebenarnya. Wallahu ta'ala bishawab. Itu aja, Pak. Ingat-ingat Imam Dhahabi la yujibuni. Ya udahlah, memang banyak sekali kalau kita ingin dengar, banyak sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.